Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ziada Unusa dengan NIM 201030142 dari program studi 1 Fisioterapi semester 3 kelas A4. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kognitif dan behavioral neuroscience sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum 2 modul ilmu gerak manusia dari Bapak Muhammad Ali Jafar, SFIS FTR. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama yaitu sinapsis plasticity atau komunikasi antar sinapsis. Yang kedua yaitu jenis-jenis ingatan. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya ingatan. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis air mata. Yang pertama yaitu sinapsis plasticity atau komunikasi antar sinaps. Struktur utama otak terbagi menjadi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Sedangkan otak terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu otak bagian depan atau frontal, otak bagian tengah atau parietal, dan otak bagian belakang atau oksipital. Semua proses penting pada otak terjadi pada masa pertumbuhan melinasi. Otak merupakan pusat dari berbagai jenis sel saraf. Dalam otak terjadi interaksi antar sel saraf yang terjadi secara cepat yang bisa disebut dengan sinaps. Hubungan antar sinaps terdiri dari 3 jalur utama, yaitu yang pertama, sinyal elektrik di otak. Yang kedua, sinyal kimiawi atau neurotransmitter. Dan yang ketiga, ada gap junction. Neuron dapat berkomunikasi dengan melepaskan bahan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter melalui akson ke dendrit lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ingatan atau memori pada otak. Ingatan pada otak itu ada 2, yaitu ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu yang pertama ada ingatan atau memori implisit. Ingatan atau memori implisit adalah ekspresi ingatan mengenai pengalaman masa lalu yang tidak disadari. Contohnya, memori yang timbul saat mengerjakan tugas yang tidak dibantu oleh kesadaran. Yang kedua, ada ingatan semantik, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi atau masa lalu. Ingatan semantik merupakan pengetahuan secara umum tentang sesuatu, seperti nama buah atau nama negara. Yang ketiga, ada ingatan atau memori prosedural. Ingatan ini berkaitan dengan proses menyelesaikan suatu tugas yang sebelumnya tugas tersebut telah dipelajari dan menjadi suatu keotomatisan. Memori prosedural menjadi bagian yang sudah akan menjadi kebiasaan bagi seseorang. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang akan mengendarai sepeda motor. Itu tidak harus berpikir keras mengenai bagaimana cara menjaga keseimbangannya, karena secara otomatis dia sudah terbiasa menaiki sepeda motor. Yang keempat, ada memori atau ingatan eksplisit. Ingatan ini didasari oleh ingatan khusus atas kejadian sebelumnya atau kemampuan memanggil informasi yang mensyaratkan adanya kesadaran terhadap pengalaman sebelumnya. Contoh memori atau ingatan eksplisit yaitu saat sedang belajar untuk ujian yang akan dilakukan dalam 10 menit berikutnya. Dalam proses belajar yang hanya sebentar tersebut, nantinya akan membuat seseorang tidak terlalu bisa mengingat sebuah jawaban dalam ujian, sehingga recall akan dilakukan untuk memanggil informasi tersebut. Yang kelima, ada ingatan episodik. Ingatan episodik yaitu ingatan saat seseorang melakukan kegiatan yang menurutnya sangat berkesan. Contohnya saat pertama kali masuk sekolah atau kenangan ulang tahunnya. Selanjutnya ada ingatan atau memori jangka pendek. Ingatan atau memori jangka pendek adalah informasi yang dipikirkan saat ini atau disadari oleh seseorang. Ingatan ini juga disebut dengan memori primer atau aktif. Peristiwa terbaru dan data sensorik seperti suara disimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini hanya berlangsung kurang lebih 30 detik dan hanya mampu menerima 7 informasi. Ingatan jangka pendek apabila diulang-ulang akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Dalam otak juga terdapat memori sensori.
Memori sensori sendiri berfungsi untuk mencatat atau menyimpan memori yang diterima dari rangsangan luar melalui bantuan panca indera. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira apa hubungan antara sinaps dan ingatan? Sinaps dan ingatan saling berhubungan karena hantaran listrik sinaps berfungsi untuk menyimpan, membentuk, serta memanggil kembali ingatan hingga memberikan respon dari ingatan yang muncul tersebut. Responnya bisa berupa respon motorik ataupun respon ekspresif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya ingatan. Ingatan kita sebenarnya sudah terbentuk saat kita lahir. Dalam otak itu terdapat yang namanya hipokampus. Hipokampus ini terdapat pada bagian lobus temporal otak yang berfungsi untuk mempertahankan ingatan. Setiap sel yang digunakan untuk menyimpan satu ingatan, maka ingatan tersebut akan terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap belajar, yaitu proses informasi diterima oleh indera. Yang kedua ada tahap retensi, yaitu tahap saat informasi disimpan oleh otak. Dan yang ketiga ada tahap retrieval, yaitu proses saat memanggil ingatan yang telah tersimpan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis air mata. Air mata diproduksi oleh kelenjar lakrimal yang menyebar di seluruh bagian mata. Produksi air mata sendiri dipengaruhi oleh proses penuaan serta kondisi kesehatan. Terdapat 3 lapisan air mata. Yang pertama ada lapisan lendir, yang kedua ada lapisan air. Lapisan air ini merupakan lapisan yang paling tebal. Lapisan ini berfungsi untuk menghidrasi mata serta menghindari mata dari bakteri. Kemudian yang ketiga ada lapisan minyak. Lapisan minyak ini berfungsi untuk mencegah lapisan lain agar tidak menguap. Selanjutnya untuk jenis-jenis air mata itu ada 3. Yang pertama yaitu air mata basal. Air mata ini berfungsi untuk melindungi dan melumasi mata ketika mengalami kelembapan. Yang kedua ada air mata refleks. Air mata refleks ini timbul saat mata mendapat rangsangan seperti debu yang menimbulkan infeksi. Yang ketiga ada air mata emosional. Air mata emosional dihasilkan saat sedih. Kemudian air mata ini mengandung hormon stres dan hormon penghilang rasa sakit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.